Ustaz. Taqaddam maskura Ustaz. Ya, syukran Ustaz Sirajul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin, amin. Itu sudah banyak negara yang melegalkan bukan hanya sekedar gay-nya, tapi pernikahan sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki. Jadi ada 30 negara itu yang sudah melegalkan. Nah, ini negara-negaranya. Yang paling awal itu ada Belgia ya, 2003. Kemudian yang agak telat itu ini Taiwan 2019. Austria 2019. Amerika ini tahun 2015 melegalkan pernikahan sejenis. Jadi agak ketinggalan. Kemudian ini yang menyusul ini sepertinya Swiss. Swiss ini 2022 ini. Kemudian Jepang ya, Tokyo itu kemungkinan 2023, kita baca beritanya begitu. Dan efeknya sebetulnya sudah nyata jelas ya. Di Amerika sendiri itu 2019-2020 itu pertumbuhan penduduknya pada tingkat terendah ya, pada 120 tahun terakhir. Ya, salah satunya mungkin bukan sekedar karena LGBT ya, karena di negara-negara yang belum meresmikan pernikahan sejenis juga rata-rata pertumbuhan penduduknya rendah ya. Mereka itu malas punya anak memang. Apalagi ditambah memang kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu secara alam juga nggak akan punya anak ya, kecuali anaknya itu spermanya dititipkan ke perempuan. Ada itu dititipkan ke ibunya bahkan. Jadi anaknya nikah sesama lelaki karena ibunya pengen punya cucu, ya anaknya nitip sperma ke ibunya. Ya kacau kalau begitu. Ini anak kah, cucu kah? Itu kerusakan yang parah, dan di negeri-negeri kaum muslimin itu juga berkembang ya. Termasuk di Indonesia ini kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah mulai ada itu. Dan ini dikampanyekan masalahnya. Nah, beberapa alasan yang sering muncul ini, ada yang alasan karena memang nggak pakai Islam, ya. Alasan pakai hak asasi manusia, ini nggak pakai Islam nih ya. Nanti kita bahas. Alasan kedua itu yang pakai ya tafsir-tafsir ditafsiri ulang lah. Ada alasan di surga itu selain bidadari ada juga pria tampan atau wildanu mukhalladun. Ini dijadikan alasan bolehnya homoseksual. Kemudian analogi kisah Nabi Shalih alaihissalam nanti ya, dengan ada mengutip atau mencatut isyarat dari Imam Ibnu Hazm, ini imam besar mazhab Zahiri. Apakah benar ataukah enggak, nanti kita lihat. Berikutnya itu pakai logika ya, logika sekarang kan enggak apa-apa. Nah, yang keenam ini alasannya fitrah. Ini sudah fitrahnya begitu, takdir dari Allah. Ini yang insya Allah kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan tidak ada di antara pemirsa kita semua dan zuriat kita yang tertipu dengan alasan-alasan begini. Yang pertama, alasan hak asasi manusia. Ini yang paling banyak ya, nggak pakai Islam. Itu sendiri kata Komnas HAM. Komnas HAM yang muslim ya. Perkawinan sejenis itu tak sesuai dengan HAM yang beradab. Jadi kalau HAM itu HAM saja, mungkin yang beradabnya tidak. Tapi ini memang kalau nggak pakai Islam ya bisa ditafsiri begitu.
Yang satu menafsiri pakai HAM, yang satunya ini nggak cocok dengan HAM. Dan anehnya sampai sekarang ini, nggak tahu ya hari ini, BPIP itu juga membisu, nggak bicara tentang LGBT ini. Mulai dulu sebetulnya. Yang dulu ada yang mengatakan, oh itu nggak sesuai Pancasila. Tapi sekarang kan juga nggak kedengaran suara itu. Apakah ini sesuai atau enggak itu seolah-olah dibiarkan aja. Karena banyak pejabat juga yang mendukung. Atau bahkan mungkin juga ikut dengan atau terpapar LGBT ini. Jadi ini nggak kita bahas. Yang jelas manusia itu punya hak atau tidak itu tergantung pencipta yang memberi hak. Karena hidup kita ini diciptakan, jadi hak atau enggak itu dalam pandangan Islam Allah yang ngasih. Jadi Allah yang ngasih hak kepada manusia. Kalau sesuai dengan ketentuan Allah, itu yang kita anggap itu haknya manusia. Sebagaimana ada hak-hak dalam berkeluarga, hak anak, hak suami, hak istri. Itu kenapa ada begitu? Karena Allah kasih. Nah, kalau tidak, sebagaimana yang kita bahas di dalam pembahasan kemarin dari sisi hukum syariatnya, LGBT ini bukan hak, tapi itu sesuatu yang dilarang Allah. Seperti itu. Terlepas dari nanti ada sisi yang takdirnya yakni terkait khunsa. Ya, khunsa itu sudah kita bahas. Nah yang kedua ini alasan yang mengada-ada ya.